dipuji oleh Allah dengan turunnya ayat di surah Al-Qalam itu, ya ketika Allah memujinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau memiliki perangai moral, budi pekerti yang sangat mulia. Dilatih oleh apa? Dilatih oleh ibadah. Jadi akan terdapat pancaran dari iman itu pribadi insan beriman, mukmin yang berakhlak. Jadi akhlak itu muncul, latihannya lewat apa? Lewat ibadah dari sini. Karena akhlak itu karakter moral yang muncul dari jiwa takwa. Hasil pelatihan dari ibadah, menunaikan ujian. Bukan dari pendidikan formal pembelajaran tekstual, bukan. Ini dari hasil pelatihan ibadah. Ya, ibadah. Dan menariknya, kata akhlak ini, itu jadikan bagian dari fitrah pada penciptaan manusia. Kalau kita mau urutkan, perhatikan baik-baik ini. Ya, ini indah sekali kalau ngajinya agak dalam gitu kan, sedikit dalami. Allah menyebut dirinya dengan Khalik. Khalik. Quran surah ke-15 ayat 28 seperti pernah saya sampaikan, ya sering saya utarakan. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Inni khaliqum basyara. Khalik, sang pencipta. Semua yang dicipta oleh Allah disebut makhluk. Pelan-pelan. Proses penciptaannya menggunakan kata khalaqa. Di antara makhluk yang dicipta, contoh manusia, insan. Manusia ketika dicipta, ditanamkan oleh Allah dalam dirinya, ini, nafas. Supaya dia bisa bernafas, berkehidupan. Ya. Baik, kalau kita kembalikan ke Quran surah 15 ayat 28, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara min salsalin min hama'in masdun. Teruskan ayatnya, wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Min ruhi, rohnya masuk jadi nafas. Seperti pernah saya sampaikan di video yang lalu. Maka ketika menjadi nafas, apa yang terjadi? Di Quran surah 91 dikonfirmasi ayat 7 sampai 10. Wa nafsim wa ma sawwaha. Kalau sudah sempurna nafas itu terjadi, manusianya sudah bisa bernafas, sudah beraktivitas, roh nyawanya sudah mulai aktif, hidup artinya, ya di fisiknya sudah ada rohnya aktif, maka ada dua potensi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Takwanya muncul. Perhatikan, Khalik mencipta makhluk, penciptaannya, ya prosesnya disebut dengan khalaqa. Ketika diciptakan muncul bagian dari fitrah penciptaan dengan potensi takwa. Apa tujuan penciptaan ini? Mengaktifkan nilai takwa untuk memudahkan misi risalah sebagai khalifah di bumi. Baik, apa ujian untuk meningkatkan itu supaya misinya sukses? Ini, supaya muncul jiwa takwanya, maka dia harus ibadah. Menariknya, kata ibadah dalam Al-Quran dikaitkan dengan proses penciptaan manusia untuk mengaktifkan jiwa takwa ini. Buka Quran surah ke-51 ayat 56. Baik. Perhatikan kalimatnya. Wa ma khalaqtu. Dari kata khalaqa. Wa ma khalaqtu. Dan tidaklah aku ciptakan. Ya, ciptakan. Siapa yang mencipta aku di situ? Allah, Khalik. Ini Allahnya Khalik, khalaqa menciptakan. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku menciptakan al-jinna wal insa, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kita fokus kepada manusianya, illa kecuali liya'budun, supaya mereka menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Apa tujuan dari ibadah itu? Kembali ke sini, mengaktifkan sinyal takwa. Ya, selain jadi komitmen keimanan kita, bukti kepatuhan kita kepada Allah, ini untuk mengaktifkan sinyal takwa. Kalau ibadah dikerjakan, maka dikonfirmasi menjadi amal soleh muncul. Makanya iman nanti disandingkan dengan amal soleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Perhatikan. Penciptanya Khalik, yang dicipta makhluk, proses penciptaan khalaq, akhirnya ketika khalaq ini disupport lewat ibadah muncul apa? Akhlak. 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 Akhlak dari kata apa? Dari kata khuluk. Khuluk itu dari seakar dengan apa? Dengan kata khalaq. Ya. Nabi saat dipuji oleh Allah dengan turunnya ayat di surah Al-Qalam itu, ya ketika Allah memujinya, wa innaka la'ala khuluqin azim.
Dan sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau memiliki perangai moral, budi pekerti yang sangat mulia. Dilatih oleh apa? Dilatih oleh ibadah. Makanya ketika Nabi menunaikan ibadah, dahsyat sekali ibadahnya. Ya, sehingga puncak sifat-sifat baiknya luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, perhatikan keterkaitan ini. Makanya Masya Allah gitu ya. Nggak mungkin ada kalimat-kalimat petunjuk begini kecuali dari Rabbul Izzah, pencipta kita. Nggak bisa manusia membuat seperti ini. Kata-katanya bertalian, khalik, makhluk, khalak, ujungnya akhlak. Semua akarnya sama ke sini. Karena itu jangan salah. Saya masih kecil dulu, masih mengalami pendidikan. Di antara mata pelajarannya apa? Akidah, akhlak. Coba Bapak Ibu atau teman-teman yang dulu waktu kecil kita belajar di madrasah misalnya, atau bahkan di sekolah, masih ada pelajaran ini, akidah. Akidah itu kan konsepsi ilmu penguatan ini. Yang diharapkan dengan belajar ini lahir apa? Akhlak. Akidah, akhlak. Karena dilatihnya lewat ibadah. Muncullah sifat khair. Ya, jamaahnya disebut khairat. Dan kita diminta oleh Allah berlomba-lomba mengaktifkan ini. Walaupun mungkin kecenderungan ibadahnya itu bisa beda-beda kesukaannya. Ada yang suka sholat, gitu kan? Kalau yang pokok itu dijaga. Jelas itu, sudah mutlak wajib. Tapi karena saking cintanya dengan sholat, dia tambah dengan yang sunnahnya tahajud, sholat mutlak, sholat duha, macam-macam gitu kan? Rawatibnya. Ada yang dia berusaha meningkatkan yang puasanya. Kalau Ramadan sudah pokok, dia tambah dengan Senin Kamis, Ayyamul Bid, ya, puasa Daud misalnya, dan sebagainya. Ya, beda-beda. Itu punya orientasi. Orientasi tersendiri untuk mengerjakan sesuatu yang beda rasanya dengan yang lain disebut wijah namanya. Ya, tapi semua itu ditujukan untuk mengaktifkan sinyal ini. Kata Allah nggak masalah, silahkan. Yang pokok semua kerjakan secara merata, tambahannya sesuai dengan kenyamanannya. Yang penting berlomba untuk mengaktifkan ini. Maka turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 148. Quran surah 2 ayat 148. Apa bunyinya? Ya, paling kanan. Agak sedikit ke atas. Ya, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Khairat. Ya, setiap diri, setiap kita mungkin punya orientasi ibadah yang berbeda-beda. Ya, ada kesenangan yang tidak sama. Nggak apa-apa, tapi semua berlomba. Fastabiqul khairat. Silahkan berlomba untuk mengaktifkan nilai-nilai kebaikan, sifat-sifat kebaikan, sehingga pancarannya terasakan dalam kehidupan. Nah, kalau sudah berbentuk pancaran, muncul akhlak. Kalau sudah akhlak muncul, sudah soleh semua pekerjaannya. Mau dibawa ke aspek muamalah, interaksi dengan orang tua, dengan kerabat, dengan keluarga, dengan tetangga, macam-macam, ini semua muncul. Nah, ini teman-teman, hadis awal sampai akhir yang ada di Al-Bukhari, ataupun nanti bentangan ayat-ayat Al-Quran seputar tentang aspek-aspek keimanan, ini formulasinya ini. Ini penting ini. Saya nggak akan hapus hari ini. Penting ini yang ini. Nah, jadi, kita memahami ulama-ulama dulu kita sederhana. Nulis bukunya, programnya, kurikulumnya, pelajaran akidah, akhlak. Kalau kita gali formulasi dalamnya, ya begini prosesnya tuh. Maka di akidah ada pelajaran seperti ini. Setelah itu nanti ada bab sholat. Saya aja di sekolah umum di SD ya, ada pelajaran agama. Pelajaran agama itu mengonfirmasi tentang ibadahnya, sholatnya dicek, puasa aja sampai dikasih buku tuh. Benar-benar puasa, dicontreng, kalau puasa iya, kalau enggak kenapa, dan sebagainya. Untuk memastikan muncul ini. Karena pendidikan itu, coba lihat deh, ya di Undang-Undang Sisdiknas itu. Amanat undang-undang itu apa? Ya, di antara amanat undang-undang yang paling tinggi itu kan memunculkan apa? Selain iman dan takwa, ada akhlak. Ya, negara kita juga menjamin ini. Coba cek lagi deh. Nah, sekarang saya tanya, di sekolah-sekolah negeri sekarang, ada nggak pelajaran agamanya? Ayo coba, guru-guru agama kita tuh. Kemudian konsepsi pembelajarannya, kembali ke sini nggak untuk yang muslim? Atau jangan-jangan ada yang kemudian berusaha berinovasi, nggak usah inovasi, nggak usah kreatif, kan? Mengganti ini misalnya dengan pendidikan berkarakter. Ya, karakter itu udah ada di sini bagi insan beriman. Kalau belajarnya benar, muncul karakter, udah pasti soleh. Coba cek deh dulu-dulu. Nggak ada tuh yang kayak sekarang-sekarang, keburukan di mana-mana, bikin hoax mudah sekali gitu kan, macam-macam. Dulu kayaknya adem-adem aja deh. Ya, provokasi-provokasi itu kayaknya nggak. Sekarang seperti sekarang banyak didapatkan di setiap kesempatan, sudut-sudut ini mudah aja. Cek berita deh, berapa persen yang baik-baik yang muncul. Saya kadang-kadang agak kesal juga kalau lihat-lihat berita itu hampir 85% itu isinya jelek-jelek semua. Ya, perampokan di sini, pembegalan di sini. Ya, perzinahan ini selingkuh dengan ini ketahuan begini, istri pejabat ini jadi begini. Ya. Jadi, apa? Terus Ustadz lihat, tidak.
Ya, saya buka berita aja udah lihat judul begitu, udah nggak enak baca gitu, udah palingkan. Kenapa sih nggak ada yang positif-positif? Ya, termasuk tentang COVID, misalnya tentang apa, munculkan yang positif-positifnya. Oh, ini telah sembuh, sekian, tips sembuhnya ternyata begini. Munculkan aura kebaikan, sehingga semua termotivasi. Terus pikiran kita tercerahkan gitu. Ya, nggak gelisah, galau tiap hari, kayaknya ada pertentangan nih, pertentangan itu. Kenapa nggak yang positif-positif yang dimunculkan itu? Sumbernya dari sini dulu, teman-teman sekalian. Nah, apa kaitan dengan pembahasan hadis yang akan kita kaji? Kaitannya adalah kalau sudah paham ini, sudah mengerti, maka hadis-hadis yang akan kita bacakan itu mengonfirmasi formulasi ini. Makanya saya terangkan dulu formula ini sebelum baca hadisnya. Jadi ini mukadimahnya. Ini penting loh, saking pentingnya tadi terputus tuh internetnya. Gitu ya. Tapi itu bukan dari pihak mana-mana, bukan. Itu ada tersenggol tadi modemnya. Gitu kan? Kemudian ada terputus sedikit, kita sambungkan. Ini ujian juga. Hidup punya penuh dengan ujian. Internet pun diuji. Baik ya. Bismillah. Mengerti ya teman-teman sekalian? Makanya bagian 3 itu penting tuh. Iman, ibadah, amal soleh untuk mengaktifkan takwa. Karena itu nanti konfirmasi di hadis banyak. Kenapa anak dari kecil itu dilatihnya sholat sebagai yang pokok? Ya ternyata ujungnya jadi baik. Dari usia 7 tahun diketatkan, 10 tahun lebih ketat lagi. Semakin balik sudah mengikat wajib. Ya, apa hikmah dari itu semua? Tadi kan konfirmasi ujian perintah itu untuk mengaktifkan sinyal takwa. Puncaknya supaya baik. Anak itu tumbuh baik. Jadi kan coba Bapak Ibu silahkan cek lah kalau tidak percaya. Coba aja uji itu. Nggak ada anak-anak para hafid Quran. Kalau menghafal Qurannya benar itu, yang menjadi tidak baik itu nggak ada. Baik kalau benar menghafalnya. Dan ada di lingkungan yang benar. Sholatnya kalau benar jadi baik. Ya, apalagi kalau puncak-puncak itu dikerjakan, rajin puasa dan seterusnya, coba biasakan. Itu pasti akan ada metamorfosa dalam proses kehidupan kita. Nah, sekarang mari kita cek ya pembuktiannya. Ini mungkin belum di-scan ya dari teman-teman panitia ya. Nanti bisa di-scan ya, diteruskan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutannya, bacakan satu hadis ya. Nah, saya khawatir kalau ditanya tadi belajar apa? Belajar formula. Kan kita hadis katanya. Jadi kita bacakan satu hadisnya untuk membuktikan apa yang telah kita kaji ini, formulasinya. Ini agak dalam ya. Jadi kalau kita kumpulkan, mesti kita riset dari beberapa kitab dari Al-Quran, ayatnya, hadisnya, baru kita temukan ini. Cuman kan ulama dulu tuh Masya Allah ya, nggak rumit-rumit, nggak jelimet-jelimet. Dikasih buku, kitab, karangan, kerjain. Makanya dulu orang itu ya pagi-pagi bertani, malam-malam mengaji. Dan hidupnya simpel dan baik-baik gitu. Ya, orang sekarang kadang-kadang bingung juga saya baru ngajar begini, kita sudah belajar puluhan tahun, masih menyampaikan, masih ditanya juga, apa dalilnya Ustaz? Ya, terus kalau dikasih dalil, Anda mau riset nggak, mau pelajari nggak gitu kan? Ya, jadi ada urutan-urutan tuh, kalau ulama udah thiqah, itu nggak sopan kalau ditanya dalil. Ya kalau dia sudah, makanya di Timur Tengah itu kalau mufti nggak boleh ditanya dalil, itu nggak sopan. Ya kecuali kalau misalnya Anda meragukan kapasitasnya, ustaznya diragukan, tuh kan? Kemarin joget-joget, kemarin begini-begini, sekarang ngajar ngaji misalnya kan. Nah itu kalau mau diskusi, belajar nggak ada masalah. Ini orang puluhan tahun belajar, ngaji dan sebagainya, sudah paham rumusan dan seterusnya, ngajar ditanya lagi apa dalilnya. Terus kalau disampaikan kitab suruh baca, saya nggak paham, bisa dibacakan nggak? Tapi ya itulah fenomena. Tantangannya berbeda setiap zaman. Nggak apa-apa. Yang penting kita saling berlapang hati. Ya? Yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Babun. Nah, itu batuk ya. Satu subtopik. Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Tuh, konfirmasi. Orang Islam yang sejati itu, nah, kalau sudah sejati kan memenuhi rukun. Tuh kan? Apa rukun yang paling pokok yang pertama? Rukun Islam itu syahadat. Ya, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan Rasulullah. Setelah syahadat dikonfirmasi lewat ujian. Ada muncul syariat kan? Detailnya kan belum kita pelajari fikihnya. Maka di situ ada salat, ada zakat, ada puasa, dan haji bagi yang telah menyiapkan kemampuannya. Jadi ada kadar-kadar tersendiri, hukum-hukum yang mengikat di situ. Nah, kemudian orang Islam yang sejati itu, yang keimanannya benar, dengan pokok-pokoknya benar, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, adalah orang yang mampu menjadikan orang-orang Islam di sekitarannya atau umumnya masyarakat sekitarannya itu bisa merasakan ketenangan, bisa selamat. Selamat itu tenang, nyaman, teduh, ya. Min lisanihi wa yadihi, dari perbuatan
tangannya atau perkataan lisannya? Baik, dari perkataan lisannya atau perbuatan tangannya. Min lisanihi, perkataan lisannya, wa yadihi, dan perbuatan tangannya. Nah, sebentar, ini agak tinggi sekali bahasanya, sangat tinggi ya. Saya bacakan hadisnya dulu, ini kan baru babnya, baru subtopiknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Adam bin Abi Iyas qala haddatsana Syu'bah an Abdullah bin Abi Safar wa Ismail ibn Abi Khalid an Sya'bi an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya. Nah, sebelum saya sampaikan hadis nabinya, kita lihat rawinya dulu. Yang terakhir mendekat kepada Rasulullah yaitu Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ibn al-As, jadi anaknya Amr ibn al-As, gitu kan? Ini juga Masya Allah orang mulia, orang zuhud, rajin ibadah, orang zuhud, orang saleh, faqih, gitu kan? Dan masuk Islam duluan, ya dibandingkan dengan bapaknya. Ini ada keterangan di bawahnya. Abdullah ibn Amr ibn al-As aslama qabla abihi wa kana muta'abbidan zahida. Beliau masuk Islam sebelum bapaknya. Jadi biasa nih zaman Nabi itu kan. Ya, jadi ada yang anaknya dulu masuk, ibunya belum, ibunya nyusul. Kan ada anaknya masuk, bapaknya belum, bapaknya nyusul. Demikian seterusnya. Ada yang anaknya masuk, bapaknya nggak nyusul-nyusul. Kan anaknya Abu Jahal itu kan muslim. Ikrimah itu kan muslim. Hati-hati loh, ya. Itu muslim, itu sejati itu. Ya, dan penunggang kuda yang termasuk hebat di zamannya. Ya, aktif dalam berjihad itu posisi paling depan dan sebagainya. Ya, makanya dalam konteks ini pun Nabi memberikan kesan kepada para sahabat, jangan menyinggung perasaannya, ya nggak boleh menjelek-jelekan orang dan sebagainya. Walaupun jelek itu yang diperbaiki perbuatan. Jadi kalau mau disoal perbuatan, ya perbuatan. Sama saya pun menghimbau ya. Ini coba Fir'aun kan Fir'aunnya itu yang disoalkan perbuatannya. Bahkan namanya pun diinisialkan melalui jabatan yang melekat, bukan nama aslinya. Ya ingin memberikan kesan bahwa yang salah bukan nama, yang salah itu perbuatan yang diperbaiki. Jadi kalaupun ada orang-orang sekitaran misalnya atau yang melekat pada jabatan dan sebagainya ada berbuat satu kesalahan, salah ucap, salah tindak, perbaiki perbuatannya. Jangan dicela nama orangnya. Ya, jangan dibiasakan begitu ya. Saya tidak mengajarkan demikian. Saya perhatikan tuh ada hal-hal yang sudah offset, sudah berlebihan. Gak boleh seperti itu. Gak boleh. Kalau bisa malah didoakan. Ajak, arahkan kepada yang benar boleh. Jadi karena belum tahu gitu ya. Kalaupun mau dibahas, dikoreksi adalah pernyataan atau perbuatan. Itu pun dengan niat yang baik. Niat meluruskan. Ya, bukan niat untuk menjelekkan, apalagi menjatuhkan tuh gak boleh seperti itu. Sehingga semua tampil mulia dalam kebaikan. Ya. Nah inilah Abdullah ibn Amr ibn al-As. Kemudian beliau itu muta'abbid dan zahida, rajin ibadah, orangnya zuhud. Zuhud itu mencukupkan apa yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan dunia. Bukan tampil kumal, bukan. Ya, ini misalnya kaya, butuh apa tapi pakaian compang-camping begitu. Ditanya apa? Saya sedang praktek zuhud, bukan begitu. Ya, zuhud itu mencukupkan apa yang dibutuhkan. Butuh sholat, butuhnya apa? Pakaian. Nah, dibutuhkan seperti ini, butuh ini, rumah cukupnya begini, asal cukup dipakai, lalu selebihnya dipakai untuk ibadah yang lain, hartanya untuk sedekah misalnya, kepentingan yang lain, tuh kan? Ya, dan beberapa yang lain digunakan kepada aset-asetnya untuk yang lebih bermanfaat, itu zuhud namanya. Ya. Wasta'dzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabati ma yasma'u minhu fa'adzina lahu. Dan beliau termasuk yang pernah minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menuliskan hadis-hadis beliau. Ya, maka diizinkan. Ya, jadi apa yang disampaikan Nabi diizinkan untuk dituliskan. Nah ini nggak banyak yang diberi izin oleh Nabi. Bahkan umumnya Nabi melarang saat awal-awal wahyu turun itu melarang untuk menuliskan hadis. Ya supaya tidak diduga bercampur antara hadis dengan Al-Quran. Ya tapi ini dilihat oh kan orang faqih, orang baik, orang mengerti, gitu kan? Nah, bisa membedakan mana Al-Quran, mana hadis-hadis. Maka diizinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa jumlatu ma dhubita anhu 700 haditsin. Ya. Ukhrijalahu minha fi sahihaini 45 hadisan. Ya. Dan setelah dicek ya, diseleksi apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin As ini, terdapat sekitar 700 hadis yang disampaikan oleh beliau dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kan ada keterbatasan. Nggak semua kesempatan membersamai Nabi. Dapatnya 700 hadis. Dari 700 ini, teman-teman sekalian, yang dikeluarkan di kitab Sahihain Al-Bukhari dan Muslim ada 45. Selebihnya menyebar di kitab-kitab yang lain. Ya, ada di kitab Sunan, di kitab Mu'jam dan sebagainya. Baik, setelah mengetahui ini jadi inspirasi untuk kita. Misalnya apa? Misalnya mohon maaf nih ya, ada di keluarga kan anaknya ada yang mu'alaf, bapaknya belum. Nah, belajar fikih ini. Ini yang saya maksudkan, ngajinya ke sanad dulu.
Ya, jadi lihat nih, ini anak duluan masuk Islam, boleh jadi bapaknya kan belum, ibunya belum. Perhatikan bagaimana Amr bin As berbakti kepada kedua orang tuanya. Dalam konteks kehidupan dunia, masih membersamai, memperlakukan dengan baik, jadi contoh yang mulia. Seperti Amr bin Yasir, bagaimana berbuat baik kepada ibunya, gitu kan? Kan ada ibunya yang mogok makan ketika anaknya masuk Islam. Tapi apa yang terjadi? Anaknya tetap memberikan kemuliaan, membuatkan makanan, mensupport dalam kebaikan, sampai sadar, oh ternyata Islam ini mendidik anak saya jadi baik ternyata. Bahkan sifat dia yang dulu-dulu jadi hilang, jadi baik. Mau bertanya dari situ, dipelajari, dilihat, diterangkan. Alhamdulillah, masuk Islam. Nah, Amr bin As pun kemudian masuk Islam dan sebagainya. Jadi tetap ya, jangan sampai misalnya perbedaan keyakinan menjadikan hubungan kekeluargaan menjadi terputus. Tidak. Dalam konteks kehidupan dunia itu bahkan diperintahkan langsung oleh Al-Quran. Allah sendiri perintahkan. Dalam konteks kehidupan dunia, bakti kita nggak ada putus di situ. Itu ada di Quran surah ke-31, Luqman, ayat 14 sampai 15. Ya, khususnya di ayat 15-nya. Saya sebutkan ayat 14-nya untuk menunjuk kepada bagaimana puncak perintah bakti kepada orang tua, perintah dari Allah, kan? Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahni, dan seterusnya, ya. Diperintahkan, kami wasiatkan kepada setiap manusia untuk berbakti kepada orang tua. Kalau kamu sedang marah-marah, ya sedang perasaan gak enak sama orang tua, apalagi sama ibu, bayangkan bagaimana ibu saat mengandungmu, kata Allah. Pernah nggak marah-marah kepada kamu itu? Ya, pernah nggak saking keselnya, "Ma, kamu ini bikin susah aja di kandungan. Udah, mama mau masak dulu, kamu mama simpan dulu." Nggak begitu. Ya, dibawa aja kemana-mana, dalam tidur, dalam apapun. Kata Allah, ingat-ingat tuh, 9 bulan 10 hari dikandung. Kamu disayang-sayang, dijaga-jaga, nggak disakitin. Masa karena salah cuma 9 detik kamu mau caci maki, kamu mau cerca, kamu mau sakiti, ya kan? Kamu punya persoalan cuma 9 menit dengan orang tua kamu, maka sikap kamu menjadi seperti itu. Sementara ibu kamu 9 bulan bawa-bawa kamu kemanapun dalam suasana yang mungkin cukup penat, ya sakit dan sebagainya. Maka diingat-ingat tuh. Sehingga apa yang terjadi? Ayat 15 mengonfirmasi, bahkan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalaupun nanti ya ada terjadi perbedaan keyakinan, anak masuk Islam duluan, kan orang tua belum, dipaksa-paksa untuk kembali ke keyakinan, silahkan, boleh ditolak dengan cara yang lembut. Fala tuti'huma, ditolak dengan cara yang lembut, ya kan? Ya, dengan alasan-alasan yang baik, dengan yang hormat, cara yang elegan, yang mulia. Ya, tapi itu semua tidak menghentikan bakti dia dalam kehidupan dunia. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan tetap temani keduanya dalam kehidupan dunia dengan cara yang terbaik, ma'ruf. Anda bayangkan. Ma'ruf itu kan tadi ya karakter kerja. Ya, pengabdian, tetap sukses, kirimkan hasil gajinya, berikan hadiah. Boleh kok. Kirim motor, kirim mobil misalnya, berikan rumah. Alhamdulillah.